Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pina Rizka dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi. Saya akan membahas tentang analgetik, anti Parkinson, sedatif, dan hipnotik. Analgetik adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri pada reseptor opioid, reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Selanjutnya, penggolongan analgetika. Analgetika opioid mengaktifasi reseptor opioid pada SSP untuk mengurangi rasa nyeri. Contoh senyawa obatnya adalah tramadol. Efek sampingnya mual, muntah, pusing. Interaksi obat. Penggunaan tramadol bersamaan dengan safinamid dapat menyebabkan sindrom serotonin yang mengancam jiwa. Sediaan yang beredar di pasaran, tramal, tragesik, tramifen. Selanjutnya, analgetik non-opioid, golongan anti-inflamasi non-steroid. Menurunkan aktivitas enzim siklosigenase, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer SSP, menurunkan sensitivitas ujung syaraf dan transmisi nosiseptif pada SSP. Contoh senyawa obatnya asam mefenamat. Efek sampingnya pusing, muntah, mual. Jika diberikan bersamaan dengan kapropil dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Sediaan yang beredar di pasaran asimat mevinalponstan. Selanjutnya, tipe antikonvulsan. Berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal. Menurunkan eksitabilitas serat saraf perifer yang teriritasi dan mengalami cedera. Contoh senyawa obatnya adalah gabapentin. Efek sampingnya pusing, lelah, mual, muntah, rinitis. Interaksi obat jika diberikan bersamaan dengan klorpeniramin dapat menyebabkan depresi pernapasan yang serius, mengancam jiwa dan fatal. Sediaan yang beredar di pasaran: alpentin, eviven, galepsi. Selanjutnya, NMDA antagonis menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati, dan nyeri yang resisten terhadap opiat. Contoh senyawa obatnya dextrometropan. Efek samping: mengantuk, pusing, sakit perut. Interaksi obat dengan amoxapin meningkatkan kadar serotonin dan sebaiknya dihindari. Sediaan yang beredar di pasaran ultrafluconidin. Selanjutnya, tipe relaksan otot menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di lokus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Contoh senyawa obat siklobenzaprin. Efek sampingnya mengantuk, mulut kering, pusing. Interaksi obat siklobenzaprin memiliki kontraindikasi utama dengan inhibitor monoamin oksidase. Obat yang beredar di pasaran fleseril. Lalu, tipe antidepresan menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya. Di syaraf tulang belakang, aktivasi reseptor alfa adrenergik pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Contoh senyawa obatnya amitriptilin. Efek sampingnya mengantuk, pusing, bibir kering, dan sembelit. Interaksi obat dengan citalopram dapat meningkatkan sindrom serotonin. Obat yang beredar di pasaran elavil. Parkinson, penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopamin di area substansin 70 sampai dengan 80%. Berikut anti-Parkinson. Levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. Efek sampingnya: aritmia, hipotensi, mual, halusinasi. Interaksi obat bila diberikan bersama piridoksin dapat menurunkan efektivitas levodopa. Sediaan yang beredar di pasaran Madovir, Levazid, Carbidopa. Agonis reseptor dopamin, bromkriptin.
Efek sampingnya mual, mengantuk, bingung, fenomena on-off. Interaksi obat dengan metoclopramid menurunkan efek bromkriptin. Obat yang beredar di pasaran, Ciclocet. Selanjutnya, inhibitor katekol, entacapone, menghambat penguraian dopamin oleh katekol menjadi metabolit non-aktif di SSP dan perifer. Efek sampingnya bingung, kaku otot, demam. Interaksi obat berinteraksi dengan obat isokarbosasid, linezolid, methylene blue injection. Sediaan yang beredar di pasaran adalah Comten, inhibitor monoamin oksidase B, seleglin. Efek sampingnya halusinasi, mual, muntah. Interaksi obat pemberian bersamaan antihistamin meningkatkan efek samping. Obat yang beredar di pasaran adalah Jumex, antimuskarinik, trihexyphenidyl. Senyawa sintesis yang bekerja memblok reseptor muskarinik di SSP sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Efek samping, pandangan kabur, halusinasi, penurunan daya ingat. Interaksi obat, pemberian bersamaan antihistamin meningkatkan efek samping. Obat yang beredar di pasaran, Arkin, Heximer, Artana. Materi yang terakhir, sedatif hipnotik. Sedatif, senyawa yang berfungsi menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Hipnotik, senyawa yang mampu menghasilkan efek mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Golongan barbiturat, phenobarbital. Golongan barbiturat meningkatkan kapasitas pengikat neurotransmitter GABA pada reseptornya, meningkatkan aktivitas inhibisi syaraf pusat. Efek sampingnya depresi, vertigo, gangguan mood. Interaksi obat jika dikonsumsi bersama kortikosteroid dapat mengurangi efek kortikosteroid. Obat yang beredar di pasaran, phenobarbital tablet. Golongan non-barbiturat, diazepam. Golongan non-barbiturat meningkatkan frekuensi dari pembukaan reseptor GABA. Efek sampingnya mengantuk, gelisah dan mudah lupa, penglihatan kabur. Interaksi obat dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat jika digunakan dengan antivirus. Sediaan yang beredar di pasaran, Decacepam dan Valium. Agonis reseptor melatonin, Ramelton, mengaktifasi reseptor melatonin di hipotalamus. Efek sampingnya pusing, mengantuk, muntah, dan mual. Interaksi obat, efikasi dapat menurun jika diberikan bersamaan dengan rifampicin. Rozrem adalah salah satu obat yang beredar di pasaran. Baiklah, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.